Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali 21 Agustus 2023 dalam renungan harian dari kanal YouTube HKBP Limo yang kita diajarkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 dengan 7 sampai dengan 7. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini dengan perikop panggilan untuk ikut menderita. Kalau kita berbicara tentang penderitaan, memang acap kali kita mendapatkan penderitaan tersebut. Sebagai orang Kristen yang kita mengikut Tuhan Yesus, tentu banyak hal-hal yang bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Baik itu dalam segi pelayanan, baik itu di dalam kehidupan bersosialisasi dengan warga, baik itu dengan kerukunan antar umat beragama. Tetapi di sini dikatakan bahwa sebagai seorang Kristen kita sering tidak bisa terhindar dari berbagai bentuk penderitaan itu. Tentu kita tidak bisa terhindar karena memang kita adalah yang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kenapa nasihat ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius? Kita tahu bahwa Timotius ini adalah salah seorang yang sudah percaya, yang sudah mengenal Tuhan dan sudah mengikuti apa yang kehendak Tuhan. Bisa dikatakan sebagai anak rohani daripada Rasul Paulus. Nah, Timotius ini mendapat tantangan ketika dia melakukan hal-hal kebaikan, ketika dia menyampaikan tentang firman Allah. Maka datang Rasul Paulus untuk memberikan nasihatnya supaya dia untuk tetap teguh, tegar di dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 contoh yang diangkat dalam perikop ini. Salah satu diangkat sebagai prajurit. Kita tahu sebagai prajurit itu betul-betul harus berjuang dan melakukan apa yang dikehendaki oleh komandannya. Kita tahu bahwa seorang prajurit apapun yang disuruh oleh komandannya, maka prajurit ini harus melakukan apa yang dilakukannya. Nah, dengan pekerjaan itu tentu si prajurit ini merasa bahwa betul dia menderita dalam pekerjaan itu. Tetapi apa yang dideritanya adalah tujuan untuk mencapai hasil, untuk melayani komandannya. Yang kedua, diumpamakan kita sebagai petani. Petani tentu saja kalau memang secara langsung tidak mungkin kita menerima hasil panen yang baik tanpa kita melakukan sesuatu untuk menjaga dan memberikan yang terbaik buat tanaman kita. Contohnya kita harus jaga dari binatang. Kita harus menjaganya dari hama. Dan tentu kita harus menyiramnya.
kita harus memberikan pupuknya supaya nanti hasil panennya dengan baik. Nah, dengan jerih payah yang kita lakukan itu, ini adalah sebagai tantangan buat kita. Bila mana ini tidak kita lakukan, maka niscaya kita mendapatkan hasil yang baik. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dikatakan Rasul Paulus contohnya dikatakan sebagai olahragawan. Olahragawan tentu kita harus memahami bagaimana peraturan-peraturan yang diadakan oleh olahragawan. Coba kita bayangkan sebagai seorang pelari kita. Bila mana ada perlombaan pelari tersebut, kita tidak mau berlari, tidak ada persiapan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita ketinggalan. Nah, dengan begitu berarti kita harus berupaya supaya kita mencapai finish yang pertama sehingga kita mendapat juara. Seperti itulah dibuat tentang bagaimana kita mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan kita menerima sebagai penderitaan kalau kita mengikut Kristus. Itu menurut orang salah. Bahwa kita menerima Yesus adalah karunia yang sudah disampaikan kepada kita. Maka karunia inilah yang harus kita pertahankan. Kita tidak bisa sebagai orang Kristen yang cengeng. Nah, di sini harus kita dituntut bagaimana kualitas iman kita walaupun di dalam ada penderitaan. Penderitaan itulah yang membuat iman percaya kita kepada Tuhan, kita semakin kuat, kita semakin berani, kita semakin bisa mengandalkan Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus kuat, kita harus tegar, bisa menjadi contoh, bisa menjadi lilin di waktu gelap, kita bisa menjadi terang. Kita tidak mungkin tidak akan dibela Tuhan. Maka dengan demikian, dengan perikop yang ada kepada kita saat ini, kita jangan menjadi cengeng, kita jangan menjadi takut, kita jangan menjadi orang yang tidak berguna. Kita jangan menjadi takut. Karena memang kita mengikut Kristus. Nah, Kristus itu memberikan pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan yang ada di dunia, pengharapan yang ada di surga, Tuhan akan berikan kepada kita. Maka kita patutlah harus melakukan yang terbaik, harus menjadi contoh, harus seperti emas kita harus dibakar dulu, harus disiram dulu supaya iman kita kepada Tuhan lebih percaya lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan perikop ini kita diajarkan untuk selalu percaya dan memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Rasul Paulus untuk menjadi kami tetap kuat di dalam mengikut Engkau. Kami percaya banyak hal-hal, banyak suka, banyak duka yang kami bisa alami di dalam kehidupan ini. Tetapi dengan adanya Tuhan menyertai kami, sungguh kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami dan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami percaya dengan mendengarkan firman ini sehingga setiap langkah, setiap pekerjaan, keluarga kami, maka Tuhan akan pimpin kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berserah kepada Engkau. Biar Tuhan menjaga kami dari pagi, siang sampai malam nanti. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Banyak dosa pelanggaran kami ya Tuhan, ampuni kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.